Sira, terima kasih kalian telah setia menonton channel saya. Kali ini saya didampingi oleh rekan saya, Aprianto. Kita berdua akan menjelasin bagaimana menjadi prajurit Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Syarat yang pertama ialah kalian harus menjadi warga negara Indonesia dan kalian bukan merupakan anggota dari TNI ataupun Polri serta pegawai negeri sipil yang sedang aktif maupun dinonaktifkan, entah itu dipecat atau dikeluarkan secara paksa, seperti demikian. Jadi maksudnya begini, yang pertama kalian harus memiliki persyaratan-persyaratan dan diakui sebagai warga negara Indonesia, seperti kalian punya KTP, terdaftar di KK, atau kalian sudah dari kecil atau lahir di sini hingga dewasa sampai mau ikut tes-tesan. Jadi apabila merupakan anggota aktif maupun non-aktif dari TNI dan Polri serta PNS tidak akan diterima. Contohnya kalian sudah dipecat dari Polri, terus kalian mau ikut daftar TNI berikutnya Tidak diterima. Dan berikutnya kalian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, guys. Jadi kalian harus memiliki agama dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama-agama yang diakui oleh hukum di Indonesia. Ilmu tanpa agama itu sangat nonsen atau sangat mustahil sekali. Jadi ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang mempunyai landasan dari agama, mulai dari agama Islam, Nasrani, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, boleh ya? Iya. Konghucu boleh. Syarat yang ketiga ialah harus setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tentara itu memang melindungi negara Indonesia dari ancaman luar maupun dari dalam negeri. Dalam negeri itu seperti apa aja? Ya, seperti gerakan-gerakan separatis atau yang anti pemerintahan, Ya. seperti yang bisa mengancam kedaulatan negara dari dalam. Kan sekarang tuh lagi marak tuh banyak golongan-golongan yang tidak suka dengan sistem pemerintahan saat ini. Jadi ideologi Pancasila itu wajib kalian lindungi. Ya, namanya juga mau jadi TNI, kawan. TNI itu kan gimana, sebagai pembela bangsa Dan negara ya. Ya, dan negara. Ya, apapun bakal dilakuin sama TNI untuk mengamani negara ini. Mau dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari luar itu ya misalnya ada daerah negara NKRI ini, daerah Indonesia dicaplok sama negara lain, wajib kalian lindungi. Itulah tugas pokok TNI. Yang keempat, kalian harus memiliki umur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun terhitung saat 21 April 2017. Ya, itu pada saat pendidikan misalnya, pembukaan pendidikan pertama Tamtama TNI Angkatan Darat itu tanggal 21. Jadi kalian harus sebelum tanggal 21 itu nggak boleh 22 tahun ya. Jadi tidak lebih dari 21 April 2017 nanti. Yang kelima, kalian tidak boleh terlibat atau termasuk dalam catatan kriminal dari kepolisian. Itu dibuktikan dari SKCK dari Polres tempat. Nah, makanya kalau misalkan kalian ikut tes nanti, itu dalam persyaratan kalian harus mengurus SKCK dan mengurus tentang surat kesehatan dan yang lain-lain. Ya, karena itu untuk membuktikan bahwa kalian itu bersih dari tindak kriminal. Yang nomor 6, kalian harus sehat jasmani dan rohani, tidak berkacamata, tidak bertato dan tidak memiliki bekas tato, tidak ditindik dan tidak memiliki bekas tindik kecuali dalam ketentuan agama atau adat kalian. Dan yang paling penting tidak bebas narkoba. Ya, kalian pengedar atau pengguna narkoba dilarang masuk tentara. Apalagi kalian yang udah jadi dipecat. Yang ketujuh, kalian tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI. Contoh, kalian dalam masa proses persidangan tindak kriminal ya, itu langsung dicabut hak untuk menjadi prajurit TNI. Kalian dilarang untuk menjadi prajurit TNI. Misal kegerebek pakai narkoba gitu kan, lagi diproses hukum sama pihak polisian, hak kalian akan dicabut untuk menjadi prajurit TNI. 8. Kalian harus memiliki sekurang-kurangnya ijazah SMP atau MTS atau sekolah yang setara untuk mendaftar sebagai Tamtama TNI AD untuk tahun 2017 ini. Masih diperbolehkan ya? Masih diperbolehkan. Kalian yang lulusan SMP atau MTS atau yang setara dengan pendidikan tersebut
kalian boleh daftar menjadi prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat. Nah, yang paling penting kalian tuh harus terdaftar di Kemendikbud. Ya, itu harus ada ijazah. Apabila kalian lulus di SMP atau MTS yang sederajat di luar negeri, kalian harus memiliki surat pengakuan atau izin dari Kemendikbud. Ya, harus memiliki surat pengajuan itu. Yang kesembilan, nah ini berkaitan dengan tinggi badan nih. Tinggi badan kalian minimal itu harus 163 cm. Berat badannya itu harus seimbang ya. Iya. 163 dikurangin 100 harus 63 kg. Ya, seandainya tinggi kalian 163, itu berat badan harus 63 kilo. Dan yang ke-10, kalian harus sanggup tidak kawin atau nikah selama mengikuti pendidikan. Dan selanjutnya 2 tahun setelah ikatan dinas, ya 2 tahun setelah pendidikan kalian memiliki ikatan dinas, yaitu tidak boleh nikah atau kawin selama 2 tahun guys. Jadi pada saat kalian lulus pendidikan pertama, 2 tahun terhitung mulai lulus pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun tersebut kalian tidak boleh menikah. Itu ikatan dinas 2 tahun. Karena pada saat-saat itu kalian tuh harus memaksimalkan pengabdian kalian terhadap NKRI Indonesia. Yang selanjutnya untuk pendaftaran Tamtama TNI AD di wilayah Kodam 17 Cendrawasih ini berakhir atau ditutup sampai dengan tanggal 20 Februari 2017. Ya. Pendaftarannya online ya. Nanti silakan di sini. Ini mulai dari tanggal 1 Februari hingga 20 Februari. Ya, jangan sampai terlambat ya. Dan untuk tempatnya sendiri, kalian bisa daftar langsung di Agendam 17 Cendrawasih, Agendrem, di Korem, dan di kodim-kodim terdekat. Jadi kalian nggak harus yang di pelosok nggak harus jauh-jauh ke sini, Kodam ya. tinggal datang di Datang ke Agendrem ataupun kodim-kodim yang ada di wilayah kalian masing-masing. Ya. Apabila kalian ada di luar wilayah Kodam, kami kan menjelaskannya di wilayah Kodam nih. Kalian yang melihat video ini ada di wilayah Kodam, silakan tanya informasi tersebut di komen kodim. di bawah. Ya, komen di bawah bisa. Kodim terdekat juga bisa. Dan persyaratan-persyaratannya yang harus kalian bawa pada saat kalian daftar ulang, maupun itu di kodim, maupun di korem, maupun di Agendam, Agendrem. Nah, kalian yang pertama harus membawa KTP. Ya, KTP itu penting. KTP itu sudah harus difotokopi dan dilegalisir oleh Dinas Catatan Sipil. Itu harus dilegalisir fotokopinya. Lalu yang kedua akte. Nah, akte kelahiran. Kalian wajib punya akte kelahiran. KTP itu harus sesuai nama, tempat tanggal lahir, itu harus sesuai dengan akte kelahiran. Kalau nggak sesuai, otomatis kalian pada saat tes administrasi coret. Berikutnya nomor 3, kalian harus membawa STTB, rapot, terus ijazah. Jangan lupa dilegalisir juga, fotokopi legalisir. Yang keempat ialah pas foto hitam putih terbaru. Ukuran berapa? 4x6. Ukuran 4x6 cm. Tapi ada bagusnya kalau kalian siap-siap 10 atau lebih. Ya, kita biasanya dulu waktu saya mendaftar, saya siap 10 lah. Saya siap 10 pas foto berwarna maupun hitam putih itu untuk jaga-jaga. Jadi biar kita nggak bolak-balik ke studi foto kan. Pada saat kita ditanya tidak terdadak guys. Dan itu pun pas foto loh ya, bukan foto selfie. Yang kelima ialah SKCK. SKCK ini diterbitkan oleh pihak kepolisian. Jadi kalian harus ke Polres setempat, Polresta ataupun Polres untuk meminta SKCK yang seperti udah dijelaskan di depan tadi ya. Dibahas tadi. Kalian bebas dari tindakan kriminal atau sedang dalam proses hukum. Nah, dibuktikan oleh surat keterangan tersebut. Selanjutnya apa? Yang ke-6, kalian harus punya SKBN atau surat keterangan bebas narkoba. Ya, bebas itu narkoba. bisa kalian dapatkan di rumah sakit sipil atau rumah sakit militer terdekat di daerah kalian untuk menjamin kebebasan kalian dari narkoba. Ya. Karena apabila kalian terlibat atau positif pengguna narkoba, maka kalian sudah tidak lolos tes kesehatan. Yang selanjutnya, poin ke-7 itu harus memiliki surat pengantar dari Babinsa. Babinsa ialah Bintara Pembina Desa. Jadi harus punya surat rekomendasi dari Bapak Babinsa, bisa diminta di mana? Koramil ya. Sebenarnya itu apa, surat pengantar dari Koramil sama aja. Koramil kalau jauh dari Koramil terus lebih dekat ke Kodim, minta ke Kodimnya juga bisa. Gitu. Dan jangan lupa persyaratan-persyaratan tadi kalian jadikan satu dalam satu map berwarna merah untuk membawa dokumen-dokumen tadi untuk memudahkan kalian nanti dalam memilah-milahnya.
Kalau datang ke Aceh, jangan pakai baju preman. Boleh, maksudnya baju bebas, tetapi baju yang berseragam. Warna kemeja warna putih lengan panjang, terus bawahannya itu menggunakan celana warna hitam, menggunakan ikat pinggang, dan celananya itu celana kain, jangan celana jeans. Boleh celana jeans. Nggak boleh gitu. Jadi harus datangnya sesuai dengan petunjuk yang kita sampaikan tadi. Kaos ulangi, kemeja putih lengan panjang warna putih, menggunakan ikat pinggang, celana kain warna hitam. Sepatuan guys, jangan sandal. Ya, jangan pakai sandal. Kalau enggak disuruh pulang itu, nggak diterima itu, nggak akan diterima itu. Terus perhatikan juga kerapian penampilan seperti rambut, seperti kumis dicukur ya. Jambang ini dicukur, nggak boleh berjenggot. Intinya rapi lah. Intinya rapi. Gimana kalian sopan kalau kalian mau ketemu mertua. Dan ini yang paling penting guys, perlu diingat buat kalian semua bahwa nanti pada saat pendaftaran Tamtama ini tidak dipungut biaya atau alias gratis. Jadi kalian nggak usah percaya deh sama orang kalau bilang calo-calo, oknum ada daftar gini harus bayar sekian. Tidak ada. Semuanya gratis untuk kalian. Dan satu lagi saya ingatkan, apabila ada oknum dari prajurit TNI sendiri yang mengajak kalian, udah bayar aja ya, bayar ke saya sekian ratus juta nanti saya jamin masuk. Jangan percaya. Laporkan ke Kodim setempat, siapa namanya, atau kepada panitia di sana. Ya, panitia di sana. Terus ada Pomdam, silakan lapor Pomdam, Subdenpom, silakan lapor bahwa apabila kalian menemukan ada oknum anggota TNI yang menjadi calo untuk pendaftaran Tamtama ini. Biar kapok ya, biar kita bersihkan instansi TNI Angkatan Darat ini dari proses kotoran-kotoran seperti kotoran-kotoran kita bersih. Oke guys, itulah tadi beberapa persyaratan yang kami informasikan kepada kalian. Bagi kalian yang ingin menjadi Tamtama TNI Angkatan Darat, jangan lupa apabila kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah, pasti akan kami jawab. Dan nantinya ada persyaratan lagi yang akan kami tampilkan tetap di channel saya tentang pendaftaran Bintara ya. Di sini ada Tamtama, ada Bintara, ada Akmil. Nanti akan kami sampaikan kembali informasi dan persyaratan tersebut bagaimana. Jadi untuk mengetahui itu subscribe, klik subscribe untuk mengetahui video selanjutnya. Oke? Dan jangan lupa subscribe juga channel dia, Aprianto Jo, di bawah sini. Silakan. Saran saya pertama, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental kalian. Dan yang kedua, ibadah, rajin ibadah. Jadi apapun kita hanya berusaha, yang menentukan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tingkatkan ibadah kalian dan tetap semangat untuk menjadi prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat. Haruslah. Akhirnya kata dari kami, salam Indonesia and stay connected.